Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi sistem pencernaan ikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Kilawati atas kesempatannya pada kali ini. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Zanuar Zalima Hobi, Sikana Dinda Oki Putri, Sarah Begum, Nur Ardila Budianto, Sarvina Gaisani Hari Ranti, Farel Haq Wicaksana, Aiman Kowiyu, Muhammad Riko Budiawan, Muhammad Najih Aidullah Ansori, Zahra Sela Khairunisa, Fashan Fitawati, Ahmad Bunaya Ashifa, dan Melati Kusumastuti. Materi-materi yang akan kami sampaikan nanti yaitu yang pertama ada sistem pencernaan ikan, kedua alat pencernaan ikan, ketiga kelenjar pencernaan. Selanjutnya ada jenis ikan berdasarkan tipe makanan, kantong empedu, dan jenis ikan berdasarkan spesialisasi makanannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas silakan. Ya, baik. Yang pertama, sistem pencernaan ikan. Sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya, dan pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercernakan keluar dari tubuh. Sistem pencernaan ikan terdiri dari organ-organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Organ pencernaan ikan yaitu mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, kloaka, dan anus. Lalu selanjutnya, kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati, pankreas, dan kantong empedu. Baik, yang pertama, alat pencernaan ikan yang pertama yaitu mulut. Mulut terletak di ujung depan kepala ikan. Pada bagian rahangnya terdapat gigi-gigi, berfungsi untuk mengambil makanan dan memasukkan makanan yang biasanya ditelan secara bulat-bulat. Bentuk mulut ikan berdasarkan letaknya. Yang pertama ada terminal, subterminal, inferior, dan juga superior. Lalu saya akan menjelaskan terminal, yaitu tipe mulut terminal memiliki mulut yang condong ke depan. Subterminal, posisi mulut sedikit di bagian bawah moncong. Inferior, posisi mulut yang berada di bawah hidung. Umumnya rahang bawah lebih pendek dibandingkan rahang yang atas. Lalu yang terakhir ada superior, posisi mulut di mana rahang bawah lebih di depan daripada rahang. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang alat pencernaan ikan yaitu rongga mulut. Pada bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut berhubungan langsung dengan faring. Secara anatomis, rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan juga organ palatin. Fungsinya untuk mempermudahkan masuknya makanan dan terdapat organ pengecap yang berfungsi untuk menyeleksi makanan. Selanjutnya yaitu faring. Faring adalah pangkal tenggorokan yang merupakan lanjutan rongga mulut. Faring atau filter feeder berfungsi untuk menyaring makanan. Karena insang mengarah pada faring, maka material bukan makanan akan dibuang melalui celah insang. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan esofagus atau kerongkongan. Berbentuk pipa yang mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan yang mempunyai kemampuan untuk menggelembung. Terdapat di belakang area insang. Pinggiran esofagus terdiri dari epitelium yang berlapis-lapis dan kolumnar dengan sejumlah sel atau kelenjar lendir. Kantung dinding esofageal dilengkapi secara khusus dengan lapisan otot atau muskular sac yang berhubungan dengan esofagus. Yang selanjutnya ada lambung atau ventriculus atau perut besar adalah lanjutan dari esofagus. Di belakangnya dibatasi oleh otot sphincter yang disebut pilorus untuk kemudian menjadi bagian depan dari usus bagian tengah. Adanya lambung dapat dicirikan oleh rendahnya pH dan adanya pepsin di antara getah pencernaan. Lambung tidak terdapat pada lempheri, hagfish, chimaera, dan beberapa ikan tulang sejati, yaitu Cyprinidae, Scomberesochoidae, dan Scaridae. Pada ikan-ikan tersebut, kelenjar lambung tidak ada, dan makanan dari esofagus langsung ke usus. Selanjutnya ada pilorus. Pilorus adalah anatomi lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan usus halus. Pada pilorus terdapat
Sfinkter pilorus yaitu otot berbentuk cincin yang bekerja sebagai katup, seperti sfinkter kardiak. Fungsi sfinkter pilorus adalah mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju bagian awal usus halus. Bagian tersebut berfungsi untuk mencegah makanan supaya tidak kembali ke lambung. Untuk selanjutnya adalah usus. Usus merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Intestinum berakhir dan bermuara keluar sebagai anus. Usus merupakan tempat terjadinya proses penyerapan zat makanan. Usus tengah dan usus akhir biasa disebut intestinum. Suatu bagian dari saluran pencernaan mulai dari pilorus sampai di kloaka atau anus. Usus mempunyai banyak variasi, umumnya berbentuk seperti pipa panjang, berkelok-kelok, dan sama besarnya. Berakhir dan bermuara keluar sebagai lubang anus. Usus diikat oleh suatu alat penggantung, mesentrum yang merupakan derivat dari pembungkus rongga perut. Pada ikan karnivor, usus memiliki usus pendek, sedangkan usus ikan herbivor panjang dan teratur di dalam satu lipatan atau kumparan. Alat pencernaan ikan yang selanjutnya adalah rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomis, sulit dibedakan batas antara usus dengan rektum. Namun secara histologis, batas antara kedua segmen tersebut dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Selanjutnya kloaka. Kloaka adalah lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang sebagai arus pencernaan, urin, dan umumnya genetikal pada spesies binatang tertentu. Kloaka terdapat pada ikan Elasmobrans atau hiu dan pari. Ya, selanjutnya ada anus. Anus merupakan ujung dari saluran pencernaan dan berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada ikan bertulang sejati, anus terletak di sebelah depan saluran genital. Pada ikan yang bentuk tubuhnya memanjang, anus terletak jauh di belakang kepala, berdekatan dengan pangkal ekor. Ikan yang tubuhnya membudar, posisi anus terletak jauh di depan pangkal ekor, mendekati sirip dada. Selanjutnya kelenjar pencernaan. Dalam kelenjar pencernaan ada hati. Hati atau hepar besar adalah salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini terletak di depan lambung, di bawah kerongkongan memanjang sampai di belakang usus. Hati biasanya terletak di muka lambung atau sebagian mengelilingi lambung. Pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu ini masuk ke dalam saluran pencernaan makanan pada daerah pilorus melalui ductus choledochus. Hati memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai gudang penyimpanan lemak dan glikogen, menghancurkan sel darah pada ikan, sebagai tempat metabolisme karbohidrat yang mencakupi sintesis, penguraian, dan perubahan antar bentuk pada karbohidrat di dalam ikan, dan juga membuang dan membersihkan racun atau limbah-limbah dalam tubuh ikan. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas merupakan organ yang berperan penting dalam proses pencernaan. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni protase atau tripsin dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ endokrin dan organ endokrin. Sebagai organ endokrin, pankreas mengeluarkan enzim pencernaan, dan sebagai organ endokrin, pankreas memiliki kelompok sel yang mensekresikan hormon insulin. Selanjutnya kantong empedu. Kantong empedu atau vesica biliaris bentuknya membulat dengan warna kehijau-hijauan. Letaknya pada hati bagian depan, salurannya disebut ductus cysticus, bermuara pada usus dekat ventriculus. Fungsi dari kantong empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus apabila diperlukan. Bilus ini berfungsi untuk mencerahkan lemak. Selanjutnya yaitu jenis ikan berdasarkan tipe makanan. Yang pertama karnivora. Ikan golongan ini sumber makanan utamanya berasal dari bahan-bahan hewani, misalnya ikan belut atau Monoterus albus, ikan lele Clarias batrachus, dan ikan kakap atau Lates calcarifer. Selanjutnya herbivora. Ikan golongan ini makanan utamanya berasal dari bahan-bahan nabati. Misalnya ikan tawes, Puntius javanicus, ikan nila, Osteosilus haseli, ikan bandeng, Canos. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya ada omnivora. Ikan golongan ini sumber makanannya berasal dari bahan-bahan nabati dan hewani, namun lebih menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang tersedia, misalnya ikan mujair atau tilapia mosambika, ikan mas atau Cyprinus carpio, ikan gurame atau Osprenemus gomez. Selanjutnya, pemakan detritus. Ikan golongan ini sumber makanannya berasal dari sisa-sisa hancuran bahan organik yang telah membusuk dalam air, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Kemudian jenis ikan berdasarkan makanannya yaitu memakan plankton. Ikan golongan ini sepanjang hidupnya selalu memakan plankton, baik fitoplankton atau zooplankton. Misalnya ikan terbang, ikan cucut. Plankton adalah organisme kecil yang hidup di air tawar maupun air laut yang melayang-layang di air. Contohnya ikan yang memakan plankton seperti ikan hiu paus, ikan hiu penjemur. Plankton dibagi menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Satu, fitoplankton adalah produsen utama, mereka menggunakan energi dari matahari untuk membuat molekul makanan organik atau membuat makanannya sendiri. Contoh bakteri, jamur, dan virus. Beberapa fitoplankton memiliki peranan yang penting sebagai produsen utama dan lain-lain, dan sebagai hewan pengurang. Yang kedua, zooplankton adalah plankton heterotrofik. Zooplankton merupakan hewan invertebrata planktonik, misalnya Dapia sp. Beberapa zooplankton mengkonsumsi fitoplankton, sedangkan yang lain adalah predator dan mengkonsumsi zooplankton yang lebih kecil. Ya, selanjutnya ikan berdasarkan spesialisasi makanan. Yang pertama ada monopagus, yaitu ikan yang makanannya satu jenis saja. Artinya ikan ini hanya memakan satu jenis ikan saja. Lalu yang kedua ada Stenopagus, yaitu ikan mengkonsumsi makanan yang terbatas jenisnya. Umumnya ikan-ikan yang ada di dalam ini termasuk ke dalam Euripagus. Yang terakhir, Euripagus adalah ikan mengkonsumsi bermacam-macam atau campuran jenis makanan. Umumnya ikan-ikan yang ada di alam yang termasuk ke dalam Euripagus ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pencernaan ikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui Google Classroom dan melalui komen di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.